Suami ke GP sedang di hotel dengan ibu tiriku. Dia tak berkutik dan kulakukan ini. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam belum genap menunjuk angka 7, tetapi aroma kopi Arabica yang pekat bercampur samar dengan wangi vanila toast sudah memenuhi setiap sudut apartemen Rangga dan Arina. Pemandangan ini adalah ritual pagi yang sakral, sebuah janji tak tertulis tentang awal yang indah. Arina berdiri di dekat jendela, rambutnya yang panjang tergerai ditimpa cahaya pagi, menyiratkan kelembutan yang menjadi ciri khasnya. Ia mengenakan blus katun sederhana, namun aura kecantikan dan ketenangan memancar darinya. Arina adalah tipe wanita yang tidak mencari sorotan. Dia adalah cahaya hangat di tengah badai kehidupan. Sudah bangun, sayang? Aku buatkan yang spesial. Sapa Rangga dengan senyum yang selalu sukses melunturkan segala kekhawatiran Arina. Rangga, dengan kemeja kerjanya yang rapi, adalah perwujudan suami ideal. Posturnya tegap, pembawaannya tenang, dan matanya selalu memancarkan kejujuran. Dia adalah jangkar bagi kapal Arina. Rangga berprofesi sebagai konsultan investasi independen, sebuah pekerjaan yang menuntut integritas tinggi dan jam kerja tak terduga. Spesial seperti apa? Jangan bilang kau pakai resep tersembunyi warisan nenekmu lagi. Goda Arina, berjalan mendekat dan mengecup pipi Rangga. Aku suka bau toast gosongmu, tambahnya geli. Rangga tertawa. Tawanya selalu terdengar renyah, seperti suara lonceng gereja di pagi hari. Astaga, kau kejam sekali. Nah, ini namanya karamelisasi sempurna. Duduklah, aku tak mau kau berdiri terlalu lama. Rangga menarik kursi untuk Arina, gestur kecil yang selalu membuat hati Arina menghangat. Mereka mulai sarapan dalam damai. Ini adalah momen favorit Arina. Mendengarkan Rangga menceritakan sedikit tentang rencananya hari itu, atau sekadar menikmati keheningan yang nyaman. Perkenalan lebih dalam, Arina dan Rangga. Arina dan Rangga telah menikah selama 3 tahun. Kisah cinta mereka bukanlah kisah kilat yang membara, melainkan api unggun yang hangat dan stabil. Mereka bertemu saat Arina sedang menyelesaikan tesisnya, dan Rangga menjadi salah satu mentornya. Perbedaan usia 7 tahun tidak pernah menjadi penghalang, malah menjadi fondasi kematangan hubungan mereka. Arina menghargai kejujuran Rangga, sementara Rangga memuja ketulusan Arina. Mereka membangun rumah tangga di atas pilar kepercayaan, sebuah pilar yang Arina yakini tak mungkin roboh, setidaknya sampai saat ini. Hari ini aku mungkin agak larut. Nah, ada pertemuan yang cukup penting terkait merger, ujar Rangga sambil menyesap kopi. Oh, merger yang kau bicarakan minggu lalu? Apakah itu ada hubungannya dengan klien dari masa lalumu? Yang? Arina menggantungkan kalimatnya. Ia berusaha tidak menyebutkan nama itu, tetapi bayangan wanita itu sudah mulai melayang di benaknya. Rangga tahu siapa yang dimaksud Arina. Maksudmu, Firda? Rangga menyebut nama itu dengan nada datar, tanpa emosi. Seolah itu hanya nama dalam daftar kontak telepon. Ya, ini masih ada hubungannya dengan jaringan bisnisnya dulu. Dia yang menghubungkanku dengan klien besar ini. Firda, ibu tiri, dan bayangan masa lalu. Firda adalah ibu tiri Arina, yang menikahi ayah Arina setelah ibu kandung Arina meninggal. Perkenalan Arina dan Rangga, anehnya, terjadi saat Rangga menjalin kerjasama bisnis dengan Firda. Firda adalah kontras total dari Arina. Ia memiliki kecantikan yang tajam dan dingin, seperti es yang berkilauan. Pakaiannya selalu mahal, perilakunya dramatis, dan ambisinya setinggi langit. Firda memiliki jaringan bisnis yang luas, tetapi desas-desus tentang transaksi gelap dan manipulasi selalu menyertai namanya, seperti bayangan panjang yang tak pernah bisa dihindari. Sejak Rangga menikah dengan Arina, Rangga berjanji akan menjauhi urusan bisnis yang terlalu dekat dengan Firda. Rangga tahu betapa tidak nyamannya Arina dengan kehadiran Firda yang seringkali memanfaatkan posisi ayahnya. Dia meneleponmu lagi semalam, Rangga.
Sudah 3 malam berturut-turut setelah jam 10, kata Arina. Nadanya sedikit berubah, dari lembut menjadi penuh pertanyaan. Ia mencoba menyembunyikan getar kegelisahan di balik suaranya. Rangga meletakkan cangkir kopinya. Ia menggapai tangan Arina dan menggenggamnya erat. Tatapannya meyakinkan. Sayang, aku tahu kau tidak suka Firda. Aku mengerti. Tapi percayalah, ini adalah proyek terakhir yang melibatkan dia. Setelah ini selesai, aku akan membersihkan semua hubunganku dengannya. Kami hanya membahas detail kontrak yang rumit. Semalam, dia panik karena dokumen penting hilang. Percakapan yang menegangkan. Arina, aku tahu dia panik, Rangga. Tapi kenapa selalu saat kau tidak ada di dekatku? Kenapa dia tidak menghubungi asistennya? Kenapa harus kau? Rangga, karena dia tidak percaya pada asistennya. Dia hanya percaya padaku untuk urusan ini. Nah, aku adalah orang yang mendesain semua skema investasi awal ini. Aku harus memastikan tidak ada celah hukum yang bisa menjerat ayahmu. Arina menarik tangannya perlahan. Ayah? Kenapa ayah harus terlibat sampai segitunya? Rangga, hanya sebatas formalitas. Sayang, sebagai pemilik perusahaan, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Rangga mencium kening Arina lama. Kepercayaanmu adalah matahariku. Arina, jangan biarkan bayangan Firda meredupkannya. Arina menghela napas. Ia mencoba mempercayai mata Rangga yang tulus, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak pas dalam narasi Rangga. Rangga selalu terbuka, namun belakangan ini, ada sekat tipis yang ia rasakan. Benih kecurigaan yang tumbuh. Siang itu, Arina menghabiskan waktu bersama sahabatnya, Lia. Lia, yang bekerja di dunia public relations dan sering mendengar gosip high society, selalu menjadi tempat Arina mencurahkan isi hati. Percakapan di kafe. Lia, jadi, dia bilang ada pertemuan penting di luar kota. Arina, ya. Sejak 2 minggu ini, dia selalu pulang larut atau pergi tiba-tiba. Alasannya selalu Firda, dan urusan bisnis yang mendesak. Lia menyandarkan dagu di tangan. Arina, dengar aku baik-baik. Firda itu ular beracun dalam balutan sutra. Dia tidak akan menyentuh sesuatu jika tidak ada keuntungan besar. Apalagi jika itu berkaitan dengan mantan partnernya, Rangga. Arina, kau bicara seolah-olah mereka. Lia, aku hanya bilang, hati-hati. Aku dengar dari klienku yang lain, Firda sering terlihat berada di area hotel mewah di pusat kota. Sendirian, atau dengan orang yang bukan suaminya. Arina, jantungnya mulai berdentum. Itu hanya gosip, Lia. Rangga bukan tipe seperti itu. Lia, suami ideal pun bisa tersandung. Nah, kadang, kekuatan magnet masa lalu itu lebih kuat dari yang kita kira. Kau harus mulai mengawasi, demi kesehatan hatimu sendiri. Perkataan Lia menjadi duri dalam daging bagi Arina. Arina pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan Rangga dan Firda di tempat terlarang terus menari di pelupuk matanya. Awal keretakan yang tidak disengaja. Malam tiba. Rangga sudah pergi sejak pagi. Apartemen terasa dingin, meskipun penghangat ruangan menyala. Arina membereskan meja kerja Rangga, berharap dapat mengalihkan pikiran. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di bawah sofa dekat meja. Itu adalah kunci cadangan mobil Rangga. Arina memungutnya. Rasa dingin menjalar di tengkuknya. Jika Rangga pergi keluar kota, dia pasti membawa mobilnya. Kenapa kunci cadangan ini ada di sini? Sebuah firasat buruk mulai mendesak, seperti air bah yang siap menjebol tanggul kepercayaan. Ia mencoba menepis pikiran negatif itu. Mungkin dia diantar sopir. Mungkin dia naik taksi. Namun, kecurigaan itu semakin kuat ketika ponsel Rangga yang tertinggal di laci bergetar. Arina nyaris tidak pernah menyentuh ponsel Rangga. Itu adalah salah satu aturan tak tertulis mereka, menghormati privasi. Tapi, kali ini, dorongan untuk tahu kebenaran lebih besar daripada rasa bersalah karena melanggar aturan.
Pesan itu datang dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan tangan gemetar, Arina membuka pesan tersebut. Nomor tak dikenal. Dia sudah di kamar 507. Cepat, kita tidak punya banyak waktu sebelum dia kembali. Dia? Kamar 507? Hotel? Semua potongan teka-teki itu tiba-tiba menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan, pengkhianatan. Air mata Arina langsung menggenang, tetapi ia tidak membiarkannya tumpah. Ia merasa seperti patung es yang tiba-tiba menemukan tujuan untuk bergerak. Rasa sakit yang tajam berubah menjadi kemarahan yang fokus. Arina segera mengambil laptopnya dan mencari nama hotel yang sering disebutkan Firda untuk pertemuannya. Sebuah hotel mewah di pusat kota, tidak jauh dari tempat Lia mengatakan Firda sering terlihat. Kamar 507, bisiknya. Suaranya kering. Aku harus tahu. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Arina mengambil kunci cadangan mobil Rangga, dompet, dan ponselnya. Ia tidak akan datang dengan teriakan atau tangisan. Ia akan datang dengan kepala tegak dan bukti. Malam itu, Arina memutuskan bahwa ia akan menghadapi bayangan gelap yang selama ini mengganggu pernikahannya. Meskipun ia tahu, kebenaran itu mungkin akan menghancurkannya berkeping-keping. Langkah kaki Arina meninggalkan apartemen mereka, membawa kunci cadangan, yang kini terasa seperti kunci menuju neraka. Ia mengendarai mobil, menembus kepadatan malam, menuju kamar 507, tempat di mana babak baru yang menyakitkan, sekaligus penuh kejutan, akan dimulai. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, Rangga memang sedang tidak berkutik, namun bukan karena alasan yang ia duga. Jalanan malam kota metropolitan adalah urat nadi yang memompa kesepian bagi Arina. Di dalam mobil, yang seharusnya menjadi ruang pribadinya, kini terasa seperti kotak dingin yang sesak. Kunci cadangan Rangga, yang semula adalah petunjuk kecil, kini menjelma menjadi gong besar yang memekakan telinga, mengumumkan kehancuran yang mendekat. Arina menyetir, tetapi pikirannya melayang, menimbang setiap kata-kata Rangga pagi tadi melawan pesan misterius di ponselnya. Dia sudah di kamar 507. Cepat, kita tidak punya banyak waktu sebelum dia kembali. Kalimat itu berputar-putar seperti mantra jahat. Siapa? Dia, yang sedang dinantikan? Pasti Firda. Dan siapa? Dia, yang akan kembali? Mungkinkah itu adalah rekan bisnis Rangga yang lain? Atau ini memang sandiwara busuk yang dirancang untuk menyingkirkannya? Arina mengeratkan pegangan pada kemudi. Wajahnya yang biasa teduh kini mengeras, dipahat oleh kepedihan dan determinasi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menangis sebelum kebenaran terungkap. Air mata adalah mata uang keputusasaan, dan malam ini, ia akan menukarnya dengan keberanian. Menuju sarang kecurigaan. Mobil Arina melaju perlahan memasuki area parkir Hotel Grand Lara. Hotel ini adalah menara kristal tempat para elit kota melakukan transaksi bisnis gelap dan, mungkin, perselingkuhan tersembunyi. Arina memarkir mobilnya di sudut tergelap, seolah ingin menyembunyikan kehadirannya dari cahaya penghakiman. Saat kakinya menginjak karpet tebal lobi, Arina merasa seperti memasuki medan perang yang sunyi. Lobi itu mewah, dihiasi lampu kristal yang memancarkan cahaya keemasan. Bau parfum mahal dan anggur vintage menyeruak. Arina berusaha keras agar ekspresinya tetap netral. Ia adalah wanita yang datang untuk mencari suaminya, bukan istri yang dilanda histeria. Arina menuju meja resepsionis. Senyum ramah dari petugas hotel terasa seperti ejekan. Percakapan di resepsionis. Arina, dengan suara dibuat tenang. Selamat malam. Maaf mengganggu. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang kamar 507. Ada pesan mendesak dari suami saya, Bapak Rangga. Resepsionis tersenyum. Tentu, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Arina, bisakah Anda menghubungi kamar 507 sebentar? Bilang saja dari layanan kamar, untuk memastikan ada permintaan khusus. Saya hanya ingin memastikan dia ada di kamar. Ini adalah manuver cerdas Arina, tidak langsung menyebutkan nama Firda, tetapi mengkonfirmasi keberadaan Rangga. Resepsionis.
Baik, Nyonya. Mohon tunggu sebentar. Petugas itu menekan beberapa tombol. Arina menahan napas. Jantungnya berdebar. Suaranya di telinga terasa lebih keras daripada musik jazz pelan yang mengalun di lobi. Kamar 507. Suara petugas itu memecah keheningan. Layanan kamar. Ada permintaan khusus. Sebuah suara menyahut dari ujung telepon. Suara yang sangat familiar. Suara yang dicintai Arina. Suara Rangga. Suara Rangga. Terdengar sedikit lelah. Tidak ada. Kami tidak memesan apa-apa. Terima kasih. Kami. Kata itu. Sekecil debu. Menghantam Arina seperti palu godam. Kami. Bukan. Aku. Dia memang ada di sana. Dan dia tidak sendirian. Arina segera memberi isyarat tangan kepada petugas resepsionis untuk mematikan telepon. Arina berbisik, suaranya serak. Terima kasih. Pesannya sudah tersampaikan. Saya akan naik sendiri. Arina tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, melangkah menuju lift. Tubuhnya kaku dan dingin. Keputusan sudah bulat. Keraguan telah berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan. Perjalanan menuju kamar 507. Di dalam lift, Arina merasa seperti sedang diangkat menuju panggung eksekusi. Angka-angka lantai berkedip, bergerak lambat, seolah waktu sengaja melambat untuk menyiksa dirinya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lift. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam, tetapi juga tekad yang membatu. Aku adalah Arina. Aku pantas tahu kebenaran. Dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Lift berdenting, mencapai lantai 5. Pintu terbuka. Koridor itu panjang, dihiasi karpet bludru merah tua dan pencahayaan remang-remang, menciptakan suasana misterius yang seolah menjadi sarang rahasia. Arina melangkah. Langkahnya mantap meskipun lututnya terasa lemas. 501, 503, 505. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pintu bernomor 507. Tangan Arina terulur, jemarinya terasa kebas. Kerongkongannya tercekat. Ia bisa saja berbalik, pulang, dan berpura-pura tidak pernah tahu. Ia bisa memilih untuk hidup dalam ketenangan yang rapuh. Tetapi hati nuraninya, didorong oleh rasa cinta yang dikhianati, menolaknya. Arina mengetuk. 2 kali. Pelan, tetapi pasti. Momen puncak yang menghancurkan. Jeda singkat setelah ketukan terasa seperti 1 abad. Kemudian, kenop pintu berputar. Jantung Arina serasa jatuh ke perut. Sosok yang membuka pintu itu adalah Firda. Firda, ibu tiri Arina, berdiri di ambang pintu, mengenakan robe sutra hotel berwarna merah marun. Rambutnya sedikit berantakan, tetapi tetap elegan. Senyumnya, senyumnya adalah racun paling mematikan yang pernah dilihat Arina. Senyum yang penuh kemenangan dan penghinaan. Firda, dengan nada dibuat terkejut, namun penuh ejekan, astaga, Arina? Kejutan macam apa ini? Kupikir kau sedang sibuk menjadi istri rumahan yang patuh. Bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini? Arina tidak menjawab. Matanya yang tajam menembus ke dalam kamar, mencari Rangga. Dan di sana, di sofa mewah di sudut ruangan, duduklah Rangga. Kemejanya terlihat sedikit kusut, dan dia sedang memegang gelas kristal yang setengah kosong. Wajah Rangga, yang biasanya penuh percaya diri, kini pucat pasi, matanya kosong, dipenuhi campuran rasa bersalah, malu, dan ketakutan yang aneh. Dia benar-benar tak berkutik, seperti boneka yang tali kendalinya ditarik paksa. Arina menyadari, pemandangan itu terasa lebih buruk dari semua skenario yang ia bayangkan. Tidak ada kemarahan yang membara, hanya kehampaan yang mematikan. Arina, suaranya bergetar, tetapi ia memaksanya tetap rendah. Rangga, apa yang kalian lakukan? Firda tertawa, tawa yang menusuk seperti jarum es. Firda, apa lagi, sayangku? Bukankah ini sudah jelas? Aku hanya membantu suami Emu, yang kelelahan, untuk rileks. Kau tahu, urusan bisnis kami sangat rumit, dan butuh kenyamanan ekstra yang sayangnya.
Kau tidak bisa sediakan di rumah. Kata-kata Firda adalah pedang bermata dua yang menembus jantung Arina. Dunia yang ia bangun di atas kepercayaan tiba-tiba runtuh menjadi puing-puing pasir. Arina menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mendesak. Kau benar-benar rendah, Firda. Dan kau, Rangga. Kau adalah pecundang yang membiarkan istri tiriku menghinaku di depan wajahku sendiri. Arina melakukan ini. Perubahan alur yang mengejutkan. Rangga tetap diam, hanya menatap Arina dengan mata yang memohon. Keheningan Rangga ini adalah pengakuan yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Tiba-tiba, Arina melakukan hal yang tidak terduga, sesuatu yang melampaui reaksi istri yang diselingkuhi. Ia tidak berteriak, tidak menyerang Firda. Sebaliknya, tangannya bergerak cepat, meraih ponselnya yang ia pegang di balik tas kecil, dan mengarahkan kameranya ke dalam ruangan. Arina, suaranya tenang, tetapi setiap kata mengandung api. Aku tidak akan histeris. Aku tidak akan memecahkan apapun. Aku tidak akan memberikan kalian kepuasan untuk melihatku hancur. Aku hanya akan mengambil bukti. Bukti yang akan menjamin bahwa perselingkuhan murahan ini akan memiliki harga yang sangat mahal. Arina mulai merekam. Suaranya seperti narator berita yang dingin. Arina, ke kamera. Pada tanggal 7 November, pukul 9:30 malam, saya, Arina, memergoki suami saya, Rangga, di kamar 507 Hotel Grand Lara bersama ibu tiri saya, Firda. Ini adalah bukti pengkhianatan. Saat Arina mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Rangga yang tadinya pucat tiba-tiba berubah. Matanya yang kosong kini dipenuhi keputusasaan yang nyata dan panik yang berbeda dari rasa bersalah. Ia terlihat tidak takut pada rekaman Arina, melainkan pada dampak rekaman itu. Rangga tiba-tiba berteriak. Suaranya pecah. Arina, cukup. Matikan itu. Tolong, jangan lakukan itu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Firda hanya alat. Ada hal yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Rangga mencoba bangkit, tetapi Firda langsung mencekal lengannya. Senyumnya hilang, digantikan oleh kekhawatiran. Firda, tajam, kepada Rangga, diam. Jangan merusak semuanya. Rangga, biarkan dia merekam. Itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di pengadilan. Rangga memberontak. Ia mendorong Firda menjauh dengan kasar. Gerakan Rangga yang tiba-tiba itu membuat kemejanya robek sedikit di bagian lengan, memperlihatkan memar biru kehitaman yang Arina ingat beralasan karena Rangga terjatuh minggu lalu. Rangga melangkah cepat, berhadapan dengan Arina. Arina, lihat aku. Aku tahu kau membenciku sekarang. Tapi aku harus bilang ini. Firda sedang memaksaku. Aku di sini karena dia mengancam ayahmu. Aku harus berpura-pura di depannya karena dia sedang menyadapkan kamar ini. Aku di sini karena aku sedang menjalankan misi. Arina, yang siap menghadapi pengakuan dosa, justru disajikan dengan teka-teki baru yang membuatnya terpaku di tempat. Ancaman? Misi? Penyadapan? Air mata Arina yang tertahan akhirnya tumpah, bukan karena sakit dikhianati, tetapi karena bingung dan kelelahan emosi. Arina, apa maksudmu, Rangga? Misi apa? Apa yang lebih besar dari penghancuran hatiku di kamar hotel ini? Rangga tidak menjawab, tetapi matanya memohon, mendesak Arina untuk percaya. Firda, di belakang Rangga, mulai menggaruk-garuk nakas di samping tempat tidur dengan tatapan mata liar, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Kisah yang Arina yakini adalah perselingkuhan, ternyata memiliki lapisan tersembunyi yang jauh lebih gelap dan rumit, menjerumuskannya ke dalam pusaran konflik yang tak terbayangkan. Udara di kamar 507 terasa setebal lem, mencekik setiap kata yang ingin keluar dari bibir Arina. Ponselnya masih merekam, tetapi tangannya yang memegang benda itu kini bergetar hebat. Matanya berpindah dari tatapan memohon Rangga ke ekspresi panik Firda, yang kini sibuk mencari sesuatu di laci nakas. Penyadapan? Misi apa yang kau bicarakan, Rangga? Jangan jadikan aku bodoh, tuntut Arina. Suaranya naik 1 oktav, terdesak antara kemarahan dan secercah harapan tipis. Ia menolak mempercayai kata-kata suaminya.
Namun tatapan matanya yang penuh rasa takut itu terasa terlalu jujur untuk sandiwara. Rangga tidak berdebat lagi. Ia tahu, kata-kata saja tidak akan mampu melawan bukti visual yang baru saja Arina saksikan. Ia harus menunjukkan bukti fisik, segera, sebelum Firda berhasil menemukan apa yang ia cari. Rangga, berbisik mendesak, kau harus percaya padaku. Nah, hanya ada waktu sebentar. Dia tidak tahu aku sengaja meninggalkan ponselku di rumah. Firda, dia bukan sekadar wanita ambisius. Dia adalah jaringan. Aku di sini bukan untuk berselingkuh, tapi untuk menangkapnya. Sambil berbicara, Rangga berbalik cepat, mendekati nakas. Ia menggeser vas bunga keramik dan, di bawahnya, ia mengambil sebuah benda kecil berwarna hitam. Ia melemparkan benda itu ke kasur putih. Rangga, lihat itu, Arina, alat perekam suara. Dia menyadap setiap percakapan di kamar ini. Dia ingin memastikan aku benar-benar tertarik padanya dan tidak curiga. Inilah kenapa aku tak berkutik saat kau datang. Nah, jika aku bereaksi, dia akan tahu sandiwaraku terbongkar. Arina melangkah mendekat. Matanya menatap alat perekam mini itu. Bentuknya kecil, nyaris tak terlihat. Semua narasi yang ia susun tentang suaminya yang licik tiba-tiba berderak dan retak. Sementara itu, Firda yang panik akhirnya menemukan apa yang ia cari. Firda berteriak, suaranya melengking, Rangga, apa yang kau lakukan? Kau menjualku? Kau memilih wanita kecil itu. Rangga mengabaikan Firda. Arina, Firda adalah titik kunci dari sindikat pencucian uang yang melibatkan nama-nama besar, termasuk secara tidak langsung, ayahmu. Aku bekerja dengan kepolisian selama 3 bulan ini. Mereka butuh bukti transaksi final dan pengakuan verbalnya. Arina tersentak. Ayahnya terlibat? Itu adalah kejutan yang lebih besar daripada perselingkuhan. Semua masalah keuangan mendadak dan tekanan yang dirasakan ayahnya belakangan ini, yang ia yakini hanya masalah bisnis biasa, ternyata adalah bagian dari jaring laba-laba yang dirajut oleh ibu tirinya sendiri. Arina, ayahku? Apa hubungannya dengan uang haram Firda? Rangga, Firda menggunakan perusahaan ayahmu sebagai kedok untuk mencuci sebagian dana itu. Dia mengancam akan menjebloskan ayahmu ke penjara dengan bukti manipulasi pajak jika ayahmu menolak bekerja sama. Aku di sini untuk mengambil kunci bukti yang dia simpan sebelum dia sempat memindahkannya. Jeda panjang melingkupi ruangan. Arina menatap Rangga. Air matanya kini berhenti, digantikan oleh pemahaman yang tajam. Penderitaan Rangga selama 2 minggu terakhir, kepulangannya yang larut, luka memar di lengannya, semuanya bukan karena ia menjalin cinta terlarang, melainkan karena ia sedang memainkan peran berbahaya demi melindungi keluarga mereka. Rangga bukan pengkhianat. Dia adalah mata-mata yang mempertaruhkan segalanya. Mendapatkan bukti kunci. Firda menyadari bahwa alat penyadapnya telah ditemukan. Wajahnya yang semula angkuh kini berubah menjadi topeng kemarahan dan ketakutan. Ia tahu, Rangga tidak hanya datang untuk bersandiwara. Dia datang untuk menghancurkannya. Firda berlari menuju tas mewahnya. Kau tidak akan mendapatkannya, Rangga. Aku akan hancurkan kalian semua. Firda merogoh tas tangannya, mencari sesuatu. Rangga bereaksi cepat, tetapi Firda berhasil mengeluarkan sebuah benda. Bukan senjata, melainkan sebuah powerbank merah mencolok. Rangga mendesak, Arina, cepat. Flash drive-nya ada di dalam powerbank itu. Itu adalah bukti semua transfer dan transaksi gelap. Dia akan menghancurkannya. Arina tidak berpikir lagi. Rasa sakit dan marah yang ia rasakan terhadap Rangga tiba-tiba berubah menjadi dorongan perlindungan dan keadilan. Ia adalah istri dari pahlawan, bukan korban dari pengkhianat. Arina bergerak lincah. Menggunakan keuntungan dari fokus Rangga dan Firda yang masih bergumul di dekat meja, Arina melompat dan menerjang Firda. Arina, suara lantang, tidak akan. Arina berhasil menarik tas Firda. Firda menjerit histeris, berusaha merebut kembali. Firda, lepaskan, Jalang. Itu bukan urusanmu. Arina,
Ini urusanku. Ini urusan ayahku. Kau menghancurkan keluargaku. Dalam pergumulan singkat itu, Arina berhasil merampas power bank merah. Jari-jarinya yang cekatan langsung membongkar penutup kecil di samping port USB. Dan ya, tersembunyi di dalam lapisan plastik, ada flash drive kecil berwarna perak, yang berkilauan seperti harta karun kebenaran. Arina, kepada Rangga, nafas terengah-engah, aku dapat. Ini dia. Rangga mengangguk. Wajahnya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil menahan Firda, yang kini menangis dan meronta-ronta di lantai. Penyelamatan dan penegasan kepercayaan. Seketika, pintu kamar 507 terbuka keras. Dua pria berbadan tegap berseragam preman, namun tatapan mata mereka tegas dan profesional, masuk ke dalam. Mereka adalah rekan Rangga dari kepolisian, yang selama ini menunggu di kamar sebelah, memantau keadaan. Rekan polisi, berkode nama, Bravo, operasi selesai. Barang bukti diamankan. Rangga melepaskan Firda. Wanita itu langsung dibekuk dan diborgol. Firda menatap Rangga dan Arina dengan kebencian yang membakar. Tatapan yang penuh bara dendam. Firda, kau akan menyesal. Rangga, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Rangga, tenang. Tatapannya dingin. Aku tahu. Aku menghadapi kebohongan dan keserakahan yang mencoba menghancurkan keluargaku. Dan kini, kau kalah. Setelah Firda dibawa pergi oleh petugas, Rangga ambruk di samping Arina. Ia tidak menangis, tetapi tubuhnya gemetar karena kelelahan emosional dan fisik. Arina menjatuhkan ponselnya, yang masih merekam adegan penangkapan itu, dan memeluk Rangga erat-erat. Pelukan itu adalah bahasa universal pengampunan dan pengakuan. Arina membenamkan wajah di bahu Rangga. Air mata hangat membasahi kemejanya. Ya Tuhan, Rangga, maafkan aku. Maaf aku meragukanmu. Aku melihat luka di lenganmu. Aku melihat ketidakberdayaan di sofa, dan aku menyimpulkan yang terburuk. Rangga membalas pelukan Arina dengan kekuatan penuh, seolah baru mendapatkan kembali nyawanya. Tidak, sayang. Akulah yang harusnya minta maaf. Aku tahu aku menyakitimu. Aku harus membiarkanmu berpikir yang terburuk agar sandiwara ini berhasil. Aku tidak bisa melibatkanmu, karena Firda bisa menggunakanmu sebagai alat pemerasan. Rangga menjelaskan bahwa ia menggunakan urusan bisnis merger yang ia sebutkan sebagai alasan kuat untuk kedekatannya dengan Firda, karena hal itu meyakinkan Firda bahwa Rangga masih terikat dengan jaringan bisnis lamanya. Kunci mobil Rangga yang tertinggal di sofa adalah kode yang disepakati dengan tim kepolisian. Jika kunci itu tertinggal, berarti Rangga dalam bahaya serius dan mereka harus siap bertindak cepat jika ada panggilan tak terduga. Arina memegang flash drive itu di tangannya. Benda kecil ini adalah simbol pengorbanan Rangga. Suaminya telah mempertaruhkan integritasnya, bahkan pernikahannya, untuk melindungi Arina dan ayahnya dari racun bernama Firda. Kepercayaan mereka, yang hampir hancur di ambang pintu kamar 507, kini diperkuat, ditempa dalam api kebenaran yang mengejutkan. Rangga, ayo kita pergi dari sini, sayang. Kita harus menemui ayahmu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Arina mengangguk, menyeka air matanya. Ia berdiri tegak, memeluk flash drive itu seolah-olah memeluk masa depan mereka. Ia datang ke hotel ini sebagai istri yang dicurangi, tetapi pergi sebagai partner sejati dari misi yang jauh lebih besar. Kisah mereka bukan lagi tentang perselingkuhan, tetapi tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang teguh. Mobil Rangga melaju cepat membelah sisa-sisa malam. Mereka tidak kembali ke apartemen, melainkan menuju sebuah rumah aman, sebuah safe house milik kepolisian, tempat yang dipilih Rangga untuk melindungi Arina. Di pangkuan Arina, flash drive perak itu terasa dingin, namun membawa kehangatan kelegaan yang luar biasa. Ketegangan fisik Rangga masih terlihat. Ia menyetir dengan satu tangan, sementara tangan yang lain menggenggam tangan Arina erat-erat, seolah takut melepaskan Arina akan membuat semua kebenaran ini lenyap. Rangga, suaranya serak. Kau luar biasa, sayang. Saat kau mulai merekam, hatiku hancur. Tapi saat kau mengambil flash drive itu,
Kau menyelamatkan kita semua. Kau benar-benar istri seorang prajurit. Arina. Aku hanya bereaksi, Rangga. Aku melihat ketakutan yang nyata di matamu, bukan nafsu. Luka di lenganmu, aku baru sadar. Itu bukan jatuh, kan? Itu pasti Firda. Rangga. Bukan hanya Firda. Ada beberapa anak buahnya yang selalu mengawasi. Dan aku harus membuat mereka percaya bahwa aku adalah aset yang mudah dipancing. Luka itu dari insiden kecil saat aku menolak ajakannya ke sebuah klub. Aku harus terlihat marah, tapi tetap patuh. Aku harus membangun narasi perselingkuhan yang meyakinkan. Arina memejamkan mata, membiarkan setiap kepingan puzzle itu menyatu, menyadari betapa dalam Rangga telah tenggelam dalam lautan kepura-puraan demi mereka. Pertemuan pagi yang haru. Mereka tiba di rumah aman saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan palet oranye dan ungu. Di sana, duduk di sofa dengan wajah cemas dan kerutan yang dalam, adalah ayah Arina. Ayah Arina adalah seorang pengusaha yang dikenal berwibawa, namun akhir-akhir ini tampak seperti pohon tua yang rapuh dilanda badai. Melihat putrinya datang bersama Rangga, yang kemejanya kusut dan wajahnya lelah, membuat ayah Arina sontak berdiri. Ayah Arina, suara khawatir. Nak, apa yang terjadi? Kenapa kalian pagi-pagi begini? Rangga, ada apa dengan kemejamu? Rangga berjalan mendekati ayah Arina, membungkuk sedikit, dan menyerahkan flash drive di tangan Arina. Rangga, Firda sudah ditangkap, ya? Semua bukti kejahatannya ada di sini. Ayah aman. Ayah Arina terpaku. Wajahnya yang tegang tiba-tiba luruh. Ia tidak bertanya tentang Rangga dan hotel. Ia hanya memeluk Rangga dengan erat. Pelukan yang syarat akan rasa terima kasih dan penyesalan yang mendalam. Arina menatap adegan itu. Air matanya kembali menetes. Kali ini karena kelegaan dan pemahaman. Ayah Arina, terisak, Nak Rangga. Terima kasih. Ayah tidak tahu bagaimana harus membalas pengorbananmu. Ayah seharusnya tidak melibatkanmu dalam rahasia busuk ini. Arina duduk di samping ayahnya, memeluknya. Ayah, tolong jelaskan semuanya. Kenapa Firda sampai memeras ayah? Apa yang Rangga maksud dengan keterlibatan masa lalu? Pengakuan ayah dan luka lama. Ayah Arina menarik napas panjang, menceritakan kisah yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Sebuah peti Pandora yang kini harus dibuka. Ayah Arina, ini semua dimulai hampir 10 tahun lalu. Saat itu, ayah terlibat dalam investasi besar yang ternyata adalah skema penipuan yang melibatkan seorang rekan bisnis ayah. Ayah tidak tahu persis skemanya, tapi ayah adalah saksi kunci yang mengetahui seluk-beluknya. Ayah memilih bungkam untuk melindungi nama baik keluarga kita, terutama kamu, Nak. Ayah Arina, bertahun-tahun berlalu, ayah pikir itu terkubur. Tapi saat ayah menikahi Firda, dia menemukan dokumen-dokumen lama ayah, termasuk chat dan surat pernyataan ayah yang hampir bersaksi. Firda, dia bukan mencintai ayah. Dia menikahi ayah untuk mendapatkan akses ke perusahaan dan, yang lebih penting, untuk mendapatkan kartu as itu. Rangga menambahkan, suaranya tenang. Firda adalah otak di balik skema pencucian uang global yang menggunakan perusahaan-perusahaan kosong sebagai jembatan. Dia memaksa ayahmu menandatangani dokumen yang memberinya kendali penuh atas beberapa saham kunci, membuat ayahmu menjadi boneka berhias di perusahaan sendiri. Rangga, Firda mengancam ayahmu. Jika ayahmu menolak, Firda akan membocorkan bukti-bukti itu kepada media dan jaksa penuntut, menjebloskan ayahmu ke penjara atas tuduhan keterlibatan dalam kasus penipuan lama, meskipun ayahmu hanya saksi yang bungkam. Ayahmu terlalu takut risiko itu menghancurkan Arina. Air mata Arina mengalir deras. Ia memandang ayahnya. Betapa sunyi penderitaan yang ia tanggung. Ia juga menoleh ke Rangga. Betapa besar beban yang ia pikul. Arina, jadi semua telepon dan urusan bisnis Rangga dengan Firda itu sebenarnya adalah usahanya untuk mendapatkan kepercayaan Firda, agar dia mau menunjukkan di mana dia menyimpan bukti yang bisa memberatkan ayah. Rangga, tepat sekali, sayang. Firda adalah wanita yang sangat paranoid.
Dia hanya akan memberikan akses penuh pada seseorang yang dia yakini jatuh ke dalam pesonanya dan bersedia mengkhianati segalanya, termasuk istrinya. Aku harus terlihat seperti suami yang mudah goyah, yang rela menjual jiwanya demi uang dan pesona. Aku harus membuatnya percaya bahwa kami sedang berselingkuh di kamar 507. Padahal aku sedang mengawasi saat dia memindahkan flash drive itu. Pengorbanan yang menguatkan cinta. Arina berjalan ke arah jendela, memandang sinar matahari yang kini mulai membakar langit timur. Ia memikirkan momen di kamar 507. Saat ia merekam suaminya, ia merasa menjadi istri yang paling terhina. Namun kini, ia sadar, ia adalah istri dari pria yang memiliki integritas sekuat baja dan hati sebesar samudra. Arina berbalik, menatap Rangga. "Kenapa kau tidak bilang padaku?" "Sedikit saja, Rangga. Setidaknya agar aku tidak berpikir kau benar-benar, kau tahu." "Rangga, karena Firda juga menyadap komunikasi kita di rumah. Nah, aku khawatir kau akan bereaksi. Aku takut kau akan menatapku dengan cara yang berbeda, dan dia akan curiga. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Jika dia tahu aku bersekutu dengan polisi, dia bisa saja melukai ayahmu atau melukaimu. Rahasia ini adalah satu-satunya perisai kita." "Ayah Arina," dengan suara bergetar, "dia benar, Nak. Dia menjagamu dari bahaya yang tidak pernah kau tahu. Ayah berterima kasih karena kau memilih Rangga. Nak, dia lebih dari sekadar menantu. Dia adalah penyelamat keluarga ini." Arina mendekati Rangga, merangkul pinggangnya. Memar di lengan Rangga, yang ia lihat sekilas di kamar hotel, kini menjadi medali kehormatan baginya. "Arina, aku minta maaf lagi, Rangga. Aku melepaskan kecurigaanku menjadi hakim tanpa pengadilan. Aku sungguh malu." "Rangga, jangan pernah bilang begitu, sayang. Reaksimu wajar. Aku tahu apa yang kau lihat. Sekarang, semua kebenaran sudah terungkap. Kita sudah melewati badai terburuk. Sekarang saatnya kita membersihkan sisanya." Rangga mengambil flash drive itu, menyambungkannya ke laptop. Data-data transaksi gelap, nama-nama yang terlibat, dan rekaman pengakuan yang tersimpan di dalamnya adalah amunisi pamungkas yang akan menjebloskan Firda ke balik jeruji besi, dan membebaskan ayah Arina dari cengkeraman ketakutan. Keluarga itu kini bersatu kembali, tidak lagi di bawah bayangan ketakutan dan pengkhianatan, melainkan di bawah naungan kebenaran yang pahit namun suci. Mereka menyadari, cinta mereka tidak hanya kuat di saat indah, tetapi justru abadi di tengah krisis. Setelah menyerahkan flash drive kunci dan memberikan keterangan awal kepada tim kepolisian yang bertugas di rumah aman, Rangga dan Arina pamit. Mereka meninggalkan ayah Arina yang kini terlihat lega, seperti tanaman yang baru saja disirami setelah kemarau panjang, dikelilingi oleh petugas keamanan untuk memastikan perlindungan total. Rangga membawa Arina ke sebuah villa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat ini terasa seperti perlindungan di tengah hutan. Rangga menyalakan perapian kecil. Suara kayu terbakar mengisi keheningan yang lama dinanti-nantikan. Keheningan itu bukan lagi keheningan yang canggung penuh kecurigaan seperti 2 minggu terakhir, melainkan keheningan yang penuh makna. Keheningan yang membutuhkan waktu untuk mengisi kembali energi yang terkuras. Rangga duduk di sofa, memejamkan mata. Wajahnya terlihat jauh lebih muda tanpa beban sandiwara dan ketakutan yang selama ini ia pikul. Arina duduk di sampingnya, memegang tangannya yang terasa kasar dan lelah. "Arina," berbisik lembut, "kau pasti sangat lelah. Sudah berapa lama kau tidak tidur nyenyak?" "Rangga." Rangga membuka matanya perlahan. "Sejak aku tahu Firda menemukan dokumen ayahmu. Sejak aku tahu aku harus berpura-pura jatuh ke dalam perangkapnya. Aku tidur, tapi rasanya seperti tidur di atas bara api." "Rangga, setiap kali kau bertanya kenapa aku pulang larut, setiap kali aku mencium keningmu sambil menyimpan rahasia besar, aku merasa seperti pengkhianat terbesar di dunia. Aku ingin mengatakan semuanya, memelukmu dan bilang kalau semua akan baik-baik saja, tapi aku tidak bisa." Arina menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Bau khas Rangga, perpaduan kopi, sedikit parfum, dan kelelahan,
adalah aroma rumah baginya. Arina, aku mengerti sekarang, sayang. Aku mengerti betapa beratnya peran yang kau mainkan. Saat aku melihatmu di kamar 507, tak berkutik, aku pikir itu karena rasa bersalah. Tapi ternyata, kau hanya sedang menjalankan naskah berbahaya yang sudah kau susun. Rangga, itulah satu-satunya cara, Arina. Firda tidak hanya mengancam ayahmu, dia mengancam kestabilan hidup kita. Uang haramnya begitu besar, jaringannya begitu kuat. Jika aku beraksi terlalu cepat, mereka bisa melenyapkanku atau, lebih buruk, menggunakan ayahmu sebagai kambing hitam permanen. Membongkar luka sandiwara. Arina menarik diri sedikit, menatap mata Rangga dalam-dalam. Ada satu hal yang masih mengganjal, satu duri kecil yang harus dicabut dari hatinya. Arina, di kamar hotel itu, ketika Firda mengatakan aku tidak bisa memberimu kenyamanan yang dia berikan. Aku tahu itu sandiwara, tapi bagaimana kau bisa tetap tenang mendengar kata-kata itu? Apakah kau tidak terluka sama sekali oleh kata-kata kasarnya? Rangga mengusap lembut pipi Arina. Raut wajahnya berubah menjadi sangat lembut, penuh penyesalan. Rangga, tentu saja aku terluka, Arina. Tapi bukan karena kata-kata Firda. Aku terluka karena melihat api kehancuran di matamu saat kau masuk. Itu adalah saat paling menakutkan bagiku. Aku ingin berteriak padamu, ini bohong. Aku mencintaimu. Tapi aku harus menahan diri karena aku tahu alat perekam itu aktif. Rangga, kata-kata Firda tidak ada artinya bagiku. Dia adalah patung lilin yang kuajak bicara. Aku hanya berinteraksi dengannya sebatas aku harus mendapatkan akses. Saat dia berbicara tentang kenyamanan, yang kupikirkan hanyalah, cepat selesaikan, Rangga. Istrimu menunggumu di rumah. Rumahmu yang hangat, bukan kamar dingin ini. Rangga mengangkat tangan Arina ke bibirnya, mencium punggung tangannya dengan tulus. Rangga, setiap malam saat aku rapat dengannya, aku akan duduk di mobil sendirian selama 1 jam setelahnya, hanya untuk membersihkan pikiran, mendengarkan rekaman yang kudapat, dan memikirkan wajahmu. Kau adalah oasisku. Nah, bukan dia. Pengakuan itu menyentuh hati Arina. Itu lebih dari cukup. Rangga tidak hanya melindungi keluarga mereka, dia juga melindungi kesucian cintanya dari kontaminasi sandiwara yang ia mainkan. Pembangkitan kepercayaan. Mereka bicara hingga larut. Arina menceritakan ketakutannya saat melihat kunci cadangan mobil, membaca pesan misterius, dan bagaimana rasa sakit itu mendorongnya ke ambang pintu kamar 507. Arina, aku minta maaf, Rangga. Aku membiarkan kecurigaan menjadi penghalang tebal di antara kita. Aku seharusnya tahu, Rangga yang kukenal tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Rangga, jangan salahkan dirimu. Siapapun yang melihat pemandangan itu pasti akan bereaksi sama. Itu adalah ujian terberat bagi kita, sayang. Dan kita berhasil melewatinya. Sekarang kita tahu, kepercayaan kita tidak hanya rapuh. Itu adalah akar beringin yang tidak bisa dicabut. Mereka berpelukan lagi. Kali ini, pelukan itu adalah sumpah diam untuk tidak pernah lagi menyimpan rahasia yang mengancam inti pernikahan mereka. Semua yang terjadi di kamar 507, kini menjadi titik nol yang mengukuhkan kembali ikatan mereka. Rangga kemudian menceritakan detail teknis bagaimana ia berhasil lolos dari pantauan Firda, termasuk cara ia memanipulasi jadwal rapat dan menggunakan kode rahasia dengan tim polisi. Rangga, Firda terlalu fokus pada perselingkuhan dan ambisinya. Dia tidak melihat bahwa aku memutar semua informasi yang dia berikan kepadaku dan memberikannya kepada pihak berwenang. Dia hanya melihat mangsa, padahal aku adalah pemburu. Arina mendengarkan, bangga yang luar biasa melingkupi perasaannya. Suaminya adalah pria yang sangat cerdas, yang tidak hanya berani menghadapi penjahat, tetapi juga berani menghadapi risiko kehilangan istrinya sendiri demi kebenaran. Sebuah janji baru. Saat malam semakin larut, kelelahan mulai membalut Rangga. Arina membantunya berbaring di tempat tidur. Ia menyelimutinya dengan kehangatan. Sebelum memejamkan mata,
Rangga menarik tangan Arina. Rangga. Arina. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi ada satu hal yang ingin kulakukan secepatnya setelah semua ini selesai. Arina. Apa itu, sayang? Kau ingin berlibur? Rangga. Lebih dari itu. Aku ingin kita memperbarui janji pernikahan kita. Dengan semua yang telah kita lalui, aku ingin kau tahu, aku memilihmu lagi, hari ini, esok, dan selamanya. Aku ingin menjanjikan kejujuran total, tanpa sandiwara, tanpa bayangan gelap lagi. Air mata Arina menggenang. Ini adalah permintaan maaf dan penegasan cinta yang paling indah yang pernah ia dengar. Arina tersenyum melalui air mata. Aku menerimanya, Rangga. Kita akan melakukannya. Kita akan memulai lagi, dengan hati yang telanjang dan tanpa rahasia. Arina mencium kening Rangga. Rangga akhirnya tertidur pulas. Tidurnya kini adalah perahu yang berlayar di air tenang. Arina duduk di sampingnya, menjaga malam, menikmati pemulihan itu. Ia melihat memar di lengan Rangga yang sedikit terlihat. Memar yang diukir oleh pengorbanan. Arina tahu, meski babak ini adalah penyembuhan, cerita mereka belum sepenuhnya selesai. Masih ada sisa-sisa teka-teki yang harus mereka hadapi bersama, dan janji Rangga untuk memulai lagi terasa seperti pintu gerbang menuju kejutan yang lebih besar. Pagi merangkak naik di villa kecil itu. Rangga terbangun dari tidur nyenyaknya, yang terasa seperti reinkarnasi setelah berbulan-bulan disiksa ketegangan. Ia mendapati Arina tertidur di sampingnya, dengan tangan masih melingkari lengannya. Wajahnya yang damai adalah hadiah terindah atas semua risiko yang telah ia ambil. Mereka sarapan dengan tenang. Makanan sederhana yang terasa mewah setelah drama yang mereka lalui. Kebersamaan mereka kini terasa utuh. Tidak lagi ada sekat, tidak ada rahasia. Setelah sarapan, mereka kembali ke rumah aman untuk menemui ayah Arina dan menyelesaikan urusan dengan pihak kepolisian. Rangga membawa Arina, bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai saksi kunci dari momen penangkapan Firda. Pembersihan nama baik. Di dalam ruang rapat yang dingin, ayah Arina terlihat jauh lebih baik. Ketakutan telah digantikan oleh ketenangan yang berharga. Ia duduk bersama dengan pengacara dan seorang perwira kepolisian berpangkat tinggi. Ayah Arina menggenggam tangan Rangga dan Arina. Semua data yang kalian berikan, nak, sangat lengkap. Bahkan melebihi dugaan. Mereka menemukan rekaman dan jejak transaksi yang membuktikan Firda adalah otak utama. Perusahaan kita, untungnya, hanya menjadi panggung boneka yang dimanipulasi, bukan pelaku kejahatan. Perwira polisi itu, bernama Komisaris Yuda, mengangguk. Komisaris Yuda, Rangga adalah pahlawan tak dikenal dalam operasi ini, Bapak. Jika Rangga tidak berhasil mendapatkan flash drive itu tepat waktu, Firda pasti sudah melarikan diri, dan ayah akan menjadi satu-satunya yang tersisa di medan pertempuran hukum. Keterangan Rangga, yang menunjukkan bagaimana Firda memeras dan mengancam, juga sangat membantu. Arina merasakan gelombang kebanggaan. Rangga duduk di sana, rendah hati, menolak semua pujian itu. Rangga, si serigala penyendiri yang diam-diam melindungi kawanan. Rangga, kepada Komisaris Yuda, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Kom. Saya melindungi keluarga saya. Ayah Arina menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Nak Rangga, ayah benar-benar berhutang budi padamu. Ayah tahu ini terlambat, tapi ayah minta maaf. Maaf karena ayah pernah menyembunyikan masa lalu yang membuat kalian berdua berada dalam bahaya. Ayah Arina menceritakan kembali secara mendalam bagaimana Firda mengendalikan perusahaannya, sedikit demi sedikit, menggunakan ancaman penahanan atas kasus lama sebagai rantai emas untuk mengikat ayahnya. Ayah Arina, Firda, dia adalah topeng kecantikan yang menyembunyikan jiwa seorang kriminal kelas kakap. Dia bahkan menggunakan pernikahannya dengan ayah untuk mendapatkan informasi sensitif dari para kolega ayah yang polos. Dia menjadikan ayah saksi bisu di perusahaan sendiri. Keputusan yang menyelamatkan reputasi. Berkat bukti dari Rangga, tim hukum berhasil memisahkan ayah Arina dari jaringan Firda. Perusahaan ayah Arina dinyatakan sebagai korban pemerasan dan manipulasi.
Nama baik keluarga Arina, yang nyaris tercoreng, berhasil diselamatkan dari jurang kehancuran. Pengacara, kepada ayah Arina, Anda akan aman, Pak. Kami akan mengeluarkan pernyataan pers yang jelas. Kisah ini akan dipublikasikan, tetapi fokusnya adalah pada penangkapan sindikat pencucian uang yang dipimpin Firda, bukan pada keterlibatan tidak sengaja Anda. Rangga memastikan jejak digital Anda sangat samar. Arina merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Bukan hanya suaminya yang tidak bersalah, tetapi keluarganya juga terbebas dari ancaman. Momen pribadi yang hangat. Setelah urusan formal selesai, Arina dan Rangga menghabiskan waktu berdua dengan ayah Arina di taman. Suasana kini jauh lebih santai. Arina, ayah, sekarang semuanya sudah berakhir. Jangan lagi menanggung beban itu sendirian. Aku dan Rangga akan selalu ada untuk ayah. Ayah Arina, menggenggam tangan Arina dan Rangga. Ayah janji, Nak, ayah tidak akan pernah menyembunyikan apapun lagi. Ayah hanya ingin kalian berdua hidup bahagia. Ayah tahu betapa terlukanya hati kalian berdua karena drama Firda ini. Rangga, hati kami sudah utuh kembali, Yah. Justru, kejadian ini menjadi ujian api yang menguatkan kami. Arina membuktikan dirinya adalah pasangan yang paling bisa saya andalkan, bahkan di bawah tekanan yang luar biasa. Ayah Arina tersenyum, senyum yang tulus, tanpa kecemasan. Ayah Arina, Rangga, ada satu hal yang ingin ayah tanyakan. Kapan kau berniat melanjutkan keturunan? Ayah ingin melihat cucu sebelum ayah terlalu tua untuk menggendongnya. Pertanyaan ayah Arina terasa seperti angin sejuk yang memutus rantai ketegangan. Rangga dan Arina saling bertatapan. Wajah Arina memerah karena malu bercampur dengan haru. Rangga tertawa ringan. Doakan saja, Yah. Kami baru saja selesai menyelamatkan dunia. Sekarang saatnya kami membangun dunia kecil kami sendiri. Mereka berpamitan dengan ayah Arina, yang kini akan diurus oleh pengacaranya untuk proses pemulihan psikologis dan administratif. Sebuah rahasia yang belum terungkap. Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil terasa ringan, dipenuhi canda tawa dan rencana masa depan yang cerah. Namun, Rangga menyimpan satu hal lagi. Satu rahasia yang ia sebut. Sesuatu yang lebih dari sekadar liburan atau janji pernikahan. Arina, yang memandang suaminya, merasa ada kilau rahasia di mata Rangga, yang tidak ada hubungannya dengan Firda atau polisi. Itu adalah kilau kebahagiaan yang dipendam. Arina, Rangga, kau bilang kau ingin kita memulai hidup baru, tanpa rahasia. Tapi aku masih merasakan ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Rangga tersenyum misterius. Senyum yang jauh lebih manis dan santai daripada senyum sandiwaranya di kamar 507. Rangga, kau sangat sensitif, sayang. Itu bukan rahasia yang buruk. Itu kejutan yang kujaga rapat-rapat, bahkan dari Firda. Dan aku harus memastikan kau aman dari ancaman Firda sebelum aku memberikannya padamu. Aku ingin memberikannya di waktu yang paling tepat. Arina, kapan waktu yang tepat itu? Rangga, nanti malam, di rumah kita. Kita akan pulang, membersihkan apartemen dari sisa-sisa energi negatif, dan merayakan kemenangan kita. Dan aku akan memberikanmu hadiah yang paling penting dari seluruh pengorbanan ini. Arina tidak mendesak lagi. Setelah apa yang ia lalui, ia bersedia menunggu. Kepercayaan yang ia tanamkan pada Rangga kini berbunga lebat. Ia tahu, rahasia Rangga kali ini pasti adalah janji kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Mereka berdua siap menghadapi apapun, asalkan itu mereka hadapi bersama. Kepulangan ke apartemen terasa seperti menemukan jalan pulang setelah tersesat di labirin yang gelap. Arina dan Rangga melangkah masuk, meninggalkan semua debu kecurigaan dan ketegangan di ambang pintu. Mereka berdua segera membersihkan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, membuang sisa-sisa energi negatif dari kamar 507. Malam telah tiba. Rangga menutup tirai, menyalakan lilin aromaterapi beraroma sandalwood yang lembut, dan memutar musik klasik yang menenangkan. Apartemen mereka, yang sempat rasa dingin dan asing karena jarak emosional,
kini kembali menjadi sarang hangat yang memanggil jiwa mereka. Arina memandang Rangga, mengenakan dress santai. Aku merasa aneh, Rangga. Sudah lama sekali rasanya sejak kita menikmati malam tanpa harus berbisik-bisik atau berpura-pura baik-baik saja. Rangga tersenyum, senyum yang memancar dari hatinya. Aku juga, sayang. Rasanya seperti baru saja keluar dari terowongan panjang. Terima kasih sudah menungguku di ujung terowongan itu. Rangga menghidangkan makan malam. Bukan hidangan mewah, hanya pasta sederhana yang selalu mereka buat bersama. Tetapi malam ini, rasanya seperti hidangan dari restoran bintang 5. Dalam keheningan yang nyaman itu, Arina merasakan kebahagiaan yang otentik. Janji kebahagiaan yang tertunda. Setelah makan malam, Rangga membawa Arina ke ruang tamu. Ia menggenggam kedua tangan istrinya. Matanya memancarkan cahaya yang penuh harap dan cinta yang tak terukur. Rangga, kau bilang, aku masih menyembunyikan sesuatu darimu. Kau benar. Aku tidak ingin lagi menyimpan rahasia. Meski itu adalah rahasia yang paling indah. Arina merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia menduga Rangga akan memperbarui janji pernikahan mereka. Atau mungkin memberikan tiket liburan mewah yang selama ini mereka impikan. Arina, katakan padaku, Rangga, aku siap mendengar apapun. Rangga menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya. Sebelum sandiwara gila dengan Firda dimulai, sebelum aku tahu seberapa besar ancaman yang Firda berikan pada ayahmu, aku sudah merencanakan masa depan kita. Aku merencanakan ini semua, Arina, dengan keyakinan penuh bahwa kita akan baik-baik saja. Rangga berlutut di hadapan Arina, bukan dengan satu, melainkan dengan dua tangan yang memegang sebuah kotak beludru kecil. Arina terkejut. Dia akan melamarku lagi? Rangga membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan cincin berlian, melainkan sebuah tes kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah yang jelas, diletakkan rapi di atas bantalan beludru. Arina terpaku. Matanya langsung memanas. Bendungan air mata kebahagiaan yang tak terbendung. Arina berbisik, nyaris tanpa suara. Rangga, ini apa ini? Rangga mengeluarkan tes pack itu dan memberikannya kepada Arina. Rangga lalu merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Rangga, suaranya sedikit bergetar, penuh haru. Itu adalah saksi bisu dari janji cinta kita. Kau hamil, sayang. Kita akan punya bayi. Ini surat dari dokter yang mengkonfirmasi semuanya. Sudah 2 bulan. Pengorbanan sejati terungkap. Arina menangis tanpa suara, memegang tes pack itu seperti memegang keajaiban dunia. Perutnya yang selama ini hanya ia anggap kembung karena stres, ternyata sedang menyimpan kehidupan baru. Arina, tapi kapan? Kenapa kau tidak memberitahuku? Rangga duduk di lantai, menangkup wajah Arina dengan kedua tangannya. Rangga, aku tahu kabar ini, Arina. Sejak 2 hari sebelum Firda memaksaku ke kamar 507. Aku mendapatkan surat konfirmasi dari dokter saat aku sedang mempersiapkan penyergapan. Saat itu, aku dihadapkan pada dilema terburuk dalam hidupku. Rangga, aku menyadari, jika aku memberitahumu, kau akan terlalu gembira dan rentan. Dan jika aku membatalkan misiku, Firda akan menghancurkan ayahmu, dan dia akan memiliki akses ke seluruh hidup kita. Aku tidak ingin dia, si ular beracun itu, bahkan tahu tentang keberadaan malaikat kecil kita. Rangga mengungkapkan alasan utamanya melakukan sandiwara berbahaya itu. Motifnya bukan hanya melindungi ayah Arina, tetapi melindungi calon anak mereka. Rangga, aku harus memastikan Firda ditangkap dan jaringannya benar-benar putus, sebelum dia bisa menggunakan informasi kehamilanmu sebagai alat pemerasan baru. Aku harus melindungimu dan janin kita dari ancaman Firda, yang pasti akan dia gunakan jika dia tahu aku sedang mengandung anakku. Aku harus memastikan rumah kita aman, dan ayahmu bebas, sebelum aku bisa merayakan kabar bahagia ini bersamamu. Arina memeluk Rangga, pelukan yang kini terasa paling tulus dan penuh pengertian. Rangga tidak hanya melindungi keluarganya dari masa lalu, tetapi juga melindungi masa depan mereka. Rangga bukan sekadar suami yang setia, ia adalah benteng pelindung keluarga kecilnya.
Arina, air mata haru. Ya Tuhan, Rangga. Jadi, semua pengorbanan, semua risiko yang kau ambil, itu semua karena kau ingin melindungiku dan dia bayi kita. Rangga. Ya, sayang, kau adalah jantungku, dan dia adalah darahku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kalian. Saat aku harus berpura-pura tertarik pada Firda, yang ada di pikiranku hanyalah, aku harus cepat. Anakku tidak boleh lahir di dunia yang penuh ancaman. Sumpah cinta yang abadi. Malam itu, kamar 507, test pack, dan air mata kecurigaan tiba-tiba terangkat dari ingatan mereka, digantikan oleh cahaya kebahagiaan murni. Rangga menjelaskan bahwa dia sengaja menyembunyikan test pack itu di dalam kotak bludru, bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk memberikan pada saat yang benar-benar bebas dari ketakutan. Arina, menyeka air matanya, tersenyum lebar. Aku tidak akan pernah menemukan suami sebaik dan seberani dirimu, Rangga. Kau mempertaruhkan segalanya untuk melindungi janji kita. Rangga, dan kau membuktikan kepercayaanmu. Arina, kau datang ke kamar 507. Kau marah, kau kecewa, tapi kau tidak memecahkan piring. Kau merekam, dan rekamanmu itulah yang membuatku yakin kau akan berjuang bersamaku. Arina dan Rangga berbagi ciuman panjang. Sebuah ciuman yang merupakan pernyataan perang terhadap masa lalu dan sumpah setia untuk masa depan. Di kamar itu, di bawah cahaya lilin yang hangat, mereka tidak hanya menemukan kebenaran, tetapi juga menemukan alasan baru yang lebih kuat untuk hidup. Mereka berdua berbaring di sofa, berpelukan erat. Rangga meletakkan tangannya dengan hati-hati di perut Arina. Rangga berbisik lembut, "Selamat datang, Nak. Papamu mungkin terlihat bodoh di hotel, tapi itu semua demi kamu." Arina tertawa pelan. Dia pasti akan bangga pada ayahnya, pahlawan. Pahlawan yang melindungi kami semua dari kejauhan. Pagi yang baru terasa berbeda. Bukan lagi sekadar awal hari, melainkan kanvas kosong yang siap diisi dengan warna-warna kebahagiaan sejati. Arina terbangun dengan senyum di wajahnya. Semalam, pengungkapan kehamilan yang Rangga rahasiakan telah menjadi lem super yang merekatkan kembali setiap retakan hati. Rangga sedang membuat sarapan. Senandung pelan mengiringi aroma pankek yang menguar. Energi positif yang memancar darinya kini tak tertandingi. Arina memeluk Rangga dari belakang, pahlawan yang baru saja menyelamatkan dunia, dan sekarang sedang mencoba membakar dapur. Rangga tertawa, membalik pankek dengan hati-hati. "Tolonglah, Nyonya Rangga. Aku sudah berjuang melawan jaringan kejahatan global. Jangan paksa aku berjuang melawan pankek yang menempel. Aku harus menjaga energi, karena sekarang aku punya 2 orang untuk dijaga." Arina, "Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Rangga, terima kasih untuk pengorbanan itu." Rangga, "Dan aku mencintaimu, sayang. Terima kasih karena kau datang ke kamar 507. Jika kau tidak datang, aku mungkin masih terjebak dalam sandiwara itu, dan tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya dengan sempurna." Menutup buku Firda. Setelah sarapan, fokus mereka kembali pada kenyataan. Meskipun hati mereka sudah lega, urusan hukum dan pembersihan nama masih harus diselesaikan. Rangga harus bertemu dengan Komisaris Yuda untuk serah terima akhir dan memastikan bahwa kasus Firda tidak akan meninggalkan ekor yang beracun di masa depan. Percakapan dengan Komisaris Yuda melalui telepon. "Rangga, selamat pagi, Kom. Bagaimana perkembangan kasus Firda?" Komisaris Yuda, "Lancar, Rangga. Bukti yang kau berikan sangat kuat. Firda sudah mulai bernyanyi. Jaringan pencucian uangnya runtuh seperti rumah kartu. Kami juga sudah menjamin pembersihan nama baik ayah mertuamu, dan saham perusahaan sudah kembali sepenuhnya di bawah kendali beliau." Rangga, "Syukurlah. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Apakah ada potensi pembalasan dendam atau ancaman sisa yang bisa membahayakan Arina dan keluarga saya?" Komisaris Yuda, "Kami sudah membersihkan semua anak buah Firda yang terdekat. Jaringannya terputus total. Untuk sementara, tetap waspada, tapi secara hukum dan keamanan,
Ancaman Firda sudah kami netralisir. Kau bisa hidup tenang sekarang. Rangga menutup telepon. Kelegaan yang dingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Ancaman sudah benar-benar hilang. Ia memeluk Arina erat. Rangga, dengar, sayang, kita bebas. Kita bisa fokus pada urusan kita sekarang. Konsultasi pertama dan rencana masa depan. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengunjungi dokter kandungan. Momen ini, yang seharusnya terjadi 2 bulan lalu, kini terasa sebagai ritual penuh syukur. Di ruang praktik dokter, Arina dan Rangga melihat hasil USG pertama. Titik kecil di layar itu, yang tampak seperti kembang api di galaksi kecil, membuat hati mereka meleleh. Dokter tersenyum ramah. Semuanya normal, Nyonya Arina. Usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-9. Saya sarankan mulai sekarang, hindari stres dan perdebatan yang menguras energi, Tuan Rangga. Rangga menggenggam tangan Arina. Tentu, dokter, tidak ada lagi perdebatan atau drama. Drama kami sudah selesai di kamar 507. Saat berjalan keluar dari klinik, suasana hati mereka adalah paduan suara kebahagiaan. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka, bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Percakapan di mobil. Arina, kita harus pindah, Rangga. Apartemen itu, terlalu banyak kenangan Firda, bahkan setelah kita bersihkan. Aku ingin tempat yang benar-benar baru, kanvas yang belum pernah disentuh oleh drama masa lalu. Rangga, aku setuju. Aku sudah memikirkan rumah di pinggiran kota. Ada taman, udara segar, tempat yang bagus untuk membesarkan anak. Kita akan menjual apartemen ini dan memulai segalanya dari nol. Arina, bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah kau akan kembali ke konsultan investasi? Rangga, aku akan kembali, tapi dengan prinsip baru. Aku akan lebih selektif. Aku akan fokus pada klien yang transparan. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan lumpur kotor seperti Firda. Aku ingin waktu lebih banyak untukmu dan untuknya. Rangga mengusap lembut perut Arina. Membangun kembali hubungan keluarga. Satu lagi yang harus mereka lakukan, menguatkan kembali hubungan dengan ayah Arina, yang kini sedang dalam masa pemulihan emosional. Mereka memutuskan untuk mengundang ayah Arina makan malam. Malam itu, ayah Arina datang ke apartemen mereka. Ia terlihat jauh lebih rileks, meskipun masih membawa sedikit bayangan penyesalan. Ayah Arina, kepada Rangga, terima kasih, Nak, sudah memberiku kesempatan kedua. Ayah merasa seperti terlahir kembali. Perusahaan sudah berjalan normal. Semua saham yang dikendalikan Firda sudah ayah tarik. Rangga, tidak perlu berterima kasih, ya. Itu tugas saya. Ayah tidak perlu memikirkan masa lalu. Kami punya berita yang lebih baik untuk dibicarakan. Arina mengambil kesempatan itu. Ia berjalan mendekati ayahnya dan meraih tangannya, meletakkannya di perutnya. Arina, ayah, sebentar lagi, ayah akan punya teman baru untuk diajak bicara. Ayah Arina memandang perut Arina, lalu ke wajah Rangga yang tersenyum lebar. Perlahan, matanya mulai memerah. Ayah Arina terkejut. Suaranya bergetar. Arina, nak kau hamil? Rangga, ya, 2 bulan. Kami merahasiakannya karena ancaman Firda. Tapi sekarang, dengan dia yang sudah terperangkap, kami ingin ayah menjadi orang pertama yang tahu. Ayah Arina tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Arina dan Rangga secara bergantian. Pelukan yang syarat akan rasa bersyukur, lega, dan cinta. Ayah Arina, ini adalah kado terindah yang bisa ayah dapatkan. Kebahagiaan kalian berdua adalah segalanya bagi ayah. Ayah akan memastikan anak ini tumbuh dengan cinta dan tanpa bayangan ketakutan. Malam itu, mereka tertawa, berbagi cerita lucu, dan merencanakan kamar bayi. Konflik telah berlalu, dan mereka kini berfokus pada melukis masa depan dengan warna-warna ceria. Rangga tidak lagi merasa sebagai mata-mata yang penuh tekanan, dan Arina tidak lagi merasa sebagai istri yang curiga.
Mereka adalah satu tim, satu keluarga. Janji untuk selamanya. Saat ayah Arina pulang, Rangga menatap Arina. Wajahnya dipenuhi refleksi cahaya malam. Rangga, kau tahu, sayang? Aku menyadari satu hal di kamar 507. Aku menyadari bahwa pengorbanan terbesarku bukanlah berbohong pada Firda. Pengorbanan terbesarku adalah berbohong padamu. Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Arina, aku tahu, Rangga. Dan pengorbananku yang terbesar adalah harus menghilangkan keraguan di saat aku melihat pengkhianatan di depan mataku. Tapi, untungnya, cinta kita lebih besar dari semua keraguan itu. Rangga berlutut, mengambil kotak bludru itu lagi, dan kali ini, ia mengeluarkan cincin pernikahan Arina yang ia simpan di dalam laci aman sejak ia mulai menjalankan misi. Rangga, aku ingin kita kembali ke masa awal kita. Nah, tapi dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Ini adalah janji. Janji bahwa aku akan selalu jujur, selalu melindungimu, dan selalu mencintaimu, terlepas dari badai apapun yang datang. Maukah kau kembali menjadi istriku, seutuhnya, tanpa rahasia, dan ibu dari anak kita? Arina. Ya, Rangga. 1000 kali ya. Arina mengulurkan tangannya, dan Rangga menyematkan cincin itu di jari manisnya. Cincin itu berkilau, memancarkan sinar pemulihan dan cinta abadi. Mereka telah menutup buku lama dan siap menulis babak baru yang bahagia. Keputusan untuk menjual apartemen dan pindah ke pinggiran kota, yang sempat menjadi wacana, kini menjadi proyek ambisius Rangga dan Arina. Mereka membutuhkan rumah yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi pernyataan tegas bahwa mereka telah meninggalkan semua bayangan masa lalu. Mereka mencari tempat yang murni, tempat yang belum pernah dihuni oleh kecurigaan atau ancaman. Arina, meskipun sedang hamil muda dan masih sering mual, menunjukkan semangat yang luar biasa. Baginya, setiap langkah dalam mencari rumah adalah ritual pembersihan jiwa dari trauma kamar 507. Percakapan saat mencari rumah. Rangga, berjalan di taman rumah yang potensial. Lihat, nah, taman ini luas. Kita bisa menanam mawar putih kesukaanmu. Dan ada ayunan di sana. Cocok untuk anak kita nanti. Arina, memeluk Rangga. Matanya berbinar. Aku suka. Aku suka sekali. Tapi Rangga, pastikan ada ruang kerja yang terpisah. Aku tidak mau kau kembali bersembunyi di balik komputer karena alasan bisnis yang tidak jelas. Rangga, tertawa renyah. Aku janji, sayang. Ruang kerjaku akan selalu terbuka. Bahkan pintunya akan kuarnai merah muda agar aku ingat untuk tidak menyimpan rahasia. Arina, kau yakin tidak apa-apa meninggalkan kehidupan kota? Semua jaringan bisnismu ada di pusat. Rangga, jaringan bisnisku yang sejati ada di sini, bersamaku. Rangga menyentuh lembut perut Arina. Aku ingin hidup yang lebih tenang. Hidup ini sudah terlalu banyak gemuruh yang tidak perlu. Setelah seminggu mencari, mereka menemukan rumah impian mereka. Sebuah rumah bergaya cottage modern dengan jendela-jendela besar, dikelilingi taman yang asri. Cahaya matahari pagi akan selalu menyinari kamar bayi. Rumah ini terasa seperti pelabuhan aman yang mereka butuhkan. Transformasi Rangga. Dari mata-mata menjadi suami siaga. Melihat Rangga di fase ini adalah pengalaman yang menghangatkan hati bagi Arina. Rangga yang dulu dingin dan penuh rahasia selama misi, kini berubah menjadi suami yang terlalu terbuka. Ia tidak hanya ingin berbagi pikiran, ia bahkan ingin berbagi setiap tugas kecil. Percakapan di apartemen lama, saat packing. Rangga, dengan hati-hati mengangkat bantal. Sayang, biarkan aku yang angkat kotak ini. Kau harus istirahat. Ingat kata dokter, jangan terlalu banyak bergerak. Arina, tersenyum geli. Rangga, ini hanya kotak buku resep. Beratnya tidak sampai 1 kilo. Aku baik-baik saja. Sungguh, aku bukan vas kristal yang mudah pecah. Rangga, aku tahu. Tapi kau adalah harta paling berharga yang harus kulindungi setelah semua yang terjadi. Lagi pula, aku tidak mau mengambil risiko.
Aku sudah terlalu lama berpura-pura menjadi suami jahat. Sekarang aku harus menebusnya dengan menjadi suami super siaga. Arina, kau sudah menebusnya. Di kamar 507, kau menebus semuanya. Sekarang, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri, pahlawanku. Mereka packing barang-barang lama, tertawa mengenang cerita di balik setiap perabotan. Momen ini menjadi terapi tersendiri. Mereka membuang semua yang terasa terkait dengan masa lalu yang kelam, termasuk beberapa dokumen lama ayah Arina yang pernah menjadi alat pemerasan Firda. Menguatkan ikatan lain, hubungan dengan Lia. Arina juga merasa harus memperbaiki hubungan dengan Lia, sahabatnya yang sempat ia jauhi karena kecurigaannya terhadap Rangga. Lia telah memberikan peringatan, dan Arina merasa bersalah karena Lia harus melihatnya dalam kondisi terpuruk. Percakapan dengan Lia di telepon. Lia, jadi kau memergokinya di hotel, tapi ternyata dia sedang memata-matai ibu tirimu untuk polisi, dan kalian sekarang pindah rumah dan punya bayi. Arina tertawa, dunia memang penuh kejutan. Lia, aku minta maaf karena aku tidak bisa menjelaskan apapun padamu saat itu. Aku tahu kata-katamu benar, tapi ternyata Rangga berada di sisi yang benar-benar gelap dari kebenaran itu. Lia, astaga, nah, kalian benar-benar seperti film thriller romantis. Aku senang kau baik-baik saja. Aku turut bahagia dengan kehamilanmu. Rangga, dia benar-benar ksatria yang menyamar. Arina, ya, ksatria yang terkadang melupakan sarapan. Ayo datang ke rumah baru kami. Kau harus menjadi bibi pertama yang melihat kamar bayi kami. Mempersiapkan kamar bayi. Janji Rangga yang paling tulus. Setelah proses pembelian rumah selesai, hal pertama yang Rangga lakukan adalah mendesain kamar bayi. Ini adalah proyek pribadinya, monumen kebahagiaan yang ia bangun untuk memastikan keluarganya utuh. Arina melihat desain Rangga. Kenapa warnanya didominasi warna peach dan hijau mint? Aku pikir kau akan memilih warna biru maskulin. Rangga, aku ingin warna yang tenang. Aku ingin anak kita, laki-laki atau perempuan, tahu bahwa dia lahir di dunia yang penuh kedamaian. Peach melambangkan kehangatan, dan mint melambangkan kesegaran dan harapan baru. Tidak ada warna gelap lagi di kehidupan kita. Arina memeluknya dari samping. Ia bisa merasakan tekad Rangga. Suaminya tidak hanya membeli rumah, ia membeli kedamaian. Arina, aku mencintai semua rencanamu, sayang. Rumah baru, kamar baru, hidup baru. Ini adalah babak baru yang tak ternilai. Rangga, ini semua karena kita memilih untuk percaya. Arina, kita memilih untuk melihat lebih dalam dari apa yang terlihat. Di balik kehancuran yang kau lihat di kamar 507, ternyata ada benih kehidupan dan kebahagiaan abadi yang menunggu untuk kita panen. Rangga berjanji pada Arina bahwa mulai sekarang, mereka akan membuat keputusan bersama, besar maupun kecil. Tidak ada lagi tindakan solo, tidak ada lagi misi rahasia, dan yang paling penting, tidak ada lagi risiko yang mengancam kebahagiaan mereka. Janji itu kini menjadi kompas bagi bahtera rumah tangga mereka. Mereka siap berlayar menuju masa depan yang cerah, dipenuhi tawa dan aroma baby powder, jauh dari bau anyir hotel dan intrik Firda. Waktu yang sempat terasa seperti pedang yang menebas saat konflik terjadi, kini terasa seperti aliran sungai yang tenang dan damai. 9 bulan telah berlalu sejak malam penuh drama di kamar 507. Rumah baru Arina dan Rangga, dengan jendela-jendela besarnya yang membiarkan cahaya masuk, kini sepenuhnya terasa seperti sarang yang hangat. Perut Arina sudah membesar, seperti bulan purnama yang sempurna, memancarkan aura keibuan yang menenangkan. Rangga, si ksatria penyelamat, kini telah bertransformasi menjadi calon ayah yang siaga dan penuh perhatian. Meja kerjanya, yang kini berada di rumah, selalu rapi, dan ia memastikan jam kerjanya fleksibel agar bisa menemani Arina kapanpun. Rutinitas yang penuh makna. Setiap malam, mereka memiliki ritual yang baru, membacakan cerita untuk bayi mereka. Rangga akan meletakkan telinganya di perut Arina, mencoba menangkap setiap gerakan kecil. Percakapan di malam hari. Rangga,
berbisik ke perut Arina. Hei, nak, papa harap kamu tidak seaktif ini di tengah malam. Ya, tapi kalau kamu sudah tidak sabar bertemu mama, papa mengerti. Mama ini adalah wanita paling kuat yang pernah papa temui. Dia bahkan mengalahkan ibu tirinya yang jahat. Arina mengusap rambut Rangga. Dia bergerak kencang hari ini. Sayang, mungkin dia tidak suka cerita dongeng yang kau bacakan. Ceritamu terlalu banyak tentang merger dan investasi. Rangga mengangkat kepala, pura-pura marah. Enak saja. Aku sedang mengenalkan dia pada dunia profesional, agar dia siap menjadi CEO muda. Ngomong-ngomong, dia ini laki-laki atau perempuan, ya? Kita masih belum buka amplop hasil USG itu, kan? Arina, kita sudah berjanji, Rangga. Kita akan buka amplop itu saat dia lahir. Apapun dia adalah hadiah terindah dari perjuangan kita. Rangga dan Arina memutuskan untuk tidak mengetahui jenis kelamin bayi mereka. Keputusan ini adalah simbol kepercayaan baru mereka. Hidup penuh kejutan, asalkan kejutan itu menyenangkan dan mereka menghadapinya bersama. Kunjungan dari ayah dan Lia. Hubungan dengan ayah Arina kini jauh lebih dekat. Ayah Arina, yang telah pulih sepenuhnya, sering berkunjung ke rumah baru mereka, membawa hadiah untuk cucunya yang akan lahir, dan menikmati suasana damai yang telah lama hilang dari hidupnya. Ayah Arina, saat melihat kamar bayi, kamar ini indah sekali. Nak, Rangga, kau mendesainnya dengan cinta. Ayah bisa merasakannya. Dulu, ayah terlalu sibuk dengan bisnis. Ayah tidak punya waktu untuk mendesain kamarmu. Rangga, ini semua ide Arina, ya? Saya hanya tukang kayu yang patuh. Kami ingin tempat ini menjadi perlindungan yang sempurna untuknya. Lia juga menjadi pengunjung tetap. Ia adalah satu-satunya orang di luar keluarga inti yang tahu seluruh kisah kamar 507 dan plot twist kehamilan. Lia, saat membantu mengatur lemari bayi, aku masih tidak percaya. Nah, 9 bulan yang lalu, kau datang ke kafe denganku. Matamu merah karena curiga. Sekarang, kau menyiapkan baju Oneshe. Hidupmu benar-benar berubah dari film detektif menjadi film keluarga Disney. Arina, aku tahu, kami sudah melewati fase yang sangat gelap. Dan sekarang, aku bersyukur atas semua yang terjadi. Karena tanpa malam di hotel itu, kami tidak akan pernah tahu seberapa kuat cinta kami yang sebenarnya. Lia, dan seberapa pandai suamimu berakting mengatasi bayangan kecil terakhir. Meskipun kebahagiaan mereka adalah sungai yang mengalir deras, sesekali, Arina masih memiliki kilasan kecil. Saat Rangga menerima telepon mendadak terkait bisnis, atau saat Rangga pulang sedikit larut dari pertemuan klien, bayangan dari kecurigaan lama mencoba menyelinap masuk. Namun, alih-alih memendamnya, Arina kini memiliki alat komunikasi yang baru, kejujuran total. Arina menghampiri Rangga saat ia sedang berbicara di telepon. Rangga, apakah kau akan pulang larut? Rangga segera mematikan telepon, meski itu telepon penting. Maaf, sayang, itu klien baru. Tidak, aku tidak akan larut. Aku hanya harus mengirimkan email ini, lalu aku akan menemanimu menonton film. Rangga memegang kedua tangan Arina. Aku tahu kau masih khawatir. Nah, tapi aku berjanji, tidak ada lagi misi rahasia, tidak ada lagi Firda. Semua teleponku, semua klienku, bisa kau lihat. Aku tidak akan membiarkan monster kecurigaan itu kembali di antara kita. Arina, aku percaya padamu. Aku hanya masih belajar untuk tidak panik setiap kali kau tidak ada di dekatku. Rangga, itu wajar. Itu adalah luka pertempuran yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi kita akan menyembuhkannya bersama. Rangga kini selalu mengirimkan selfie dengan latar kliennya jika ia berada di luar kantor. Sebuah gestur kecil yang lucu namun sangat berarti, sebagai penawar racun kecurigaan yang pernah merusak mereka. Menanti keajaiban. Menjelang akhir bulan ke-9, suasana di rumah mereka terasa sakral dan penuh penantian. Mereka telah menyelesaikan semua persiapan. Kamar bayi sudah siap, rumah sudah ditata.
Kehidupan mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati dapat muncul dari kekacauan terbesar. Rangga, saat mereka duduk di ayunan baru di taman, bayangkan, nah, sebentar lagi, kita akan mendengar tangisan kecil di rumah ini. Tangisan yang jauh lebih indah daripada keheningan di kamar 507. Arina, aku tidak sabar. Aku merasa kita sudah siap. Rangga, kita sudah melalui ujian terberat. Kita sudah memenangkan perang. Rangga, kita tidak hanya memenangkan perang, sayang. Kita memenangkan cinta abadi kita. Semua yang terjadi, meskipun menyakitkan, ternyata adalah fondasi yang tak tergantikan untuk keluarga kecil kita ini. Di tengah percakapan, Arina tiba-tiba merasakan kontraksi pertamanya, tajam dan kuat, seperti alarm yang memanggil fajar. Arina memegang perutnya, tersentak. Rangga, sepertinya dia sudah tidak sabar lagi bertemu pahlawannya. Rangga, yang selama 9 bulan berpura-pura tenang, tiba-tiba menjadi sangat panik, matanya melebar. Rangga, apa? Sekarang? Aku sudah siap. Tasnya di mana? Kunci mobil. Ponsel. Aku harus telepon Komisaris Yuda. Ah, tidak. Dokter. Arina tertawa. Kebahagiaan luar biasa melingkupinya melihat kepanikan lucu suaminya. Pahlawan yang mampu menghadapi penjahat global itu ternyata gugup menghadapi keajaiban kelahiran putranya. Arina, tenang, sayang. Tarik napas. Kita hadapi ini bersama. Seperti kita menghadapi kamar 507, kan? Rangga menatap mata Arina, menghela napas, dan tekadnya kembali. Ia tersenyum, menggendong Arina dengan hati-hati menuju mobil. Perjalanan menuju rumah sakit ini adalah perjalanan paling bahagia yang pernah mereka lalui. Rumah sakit itu sunyi, jauh berbeda dari gemuruh yang dialami Arina di kamar 507. Namun, lorong rumah sakit ini memancarkan ketegangan yang berbeda, ketegangan menanti sebuah kehidupan. Rangga, meskipun telah menghadapi penjahat paling licik, kini terlihat seperti anak kecil yang kehilangan mainan, mondar-mandir di luar ruang bersalin dengan wajah cemas. Rangga, berjalan mondar-mandir. Kenapa lama sekali? Aku harusnya berada di sana, memegang tangannya. Kenapa mereka tidak mengizinkanku masuk dari tadi? Ayah Arina dan Lia tiba beberapa saat kemudian. Ayah Arina mencoba menenangkan menantunya. Ayah Arina, tenang, nak Rangga. Arina kuat. Dia adalah putriku. Dia mewarisi semangat ibunya. Kau sudah memenangkan pertempuran besar. Biarkan dia memenangkan pertempuran ini sendirian. Rangga, ini bukan pertempuran sendirian, yah. Ini adalah perjuangan kami berdua. Setiap kontraksi yang dia rasakan adalah bayaran atas semua sandiwara yang aku lakukan. Lia menghampiri Rangga, menepuk bahunya. Lia, tarik napas. Rangga, kau gugup. Itu wajar. Pahlawan sekalipun perlu menenangkan diri. Kau sudah melindungi mereka dari Firda. Sekarang, biarkan dokter yang bekerja. Tak lama kemudian, perawat memanggil Rangga. Tuan Rangga, Anda bisa masuk sekarang. Nyonya Arina membutuhkan Anda. Wajah Rangga langsung berubah. Ia bergegas masuk, meninggalkan ketegangan yang ia ciptakan di lorong. Di ruang bersalin, kekuatan cinta. Ruangan itu dipenuhi peralatan medis dan cahaya lembut. Arina terbaring, rambutnya basah oleh keringat. Namun matanya memancarkan kekuatan alam semesta. Begitu melihat Rangga, senyum lemah terukir di bibirnya. Arina, terengah, kau datang. Kukira kau akan lari ke markas polisi saking paniknya. Rangga menggenggam tangan Arina erat-erat, mencium dahinya. Aku tidak akan pernah lari darimu, sayang. Tidak akan pernah. Aku di sini. Aku akan bersamamu melewati ini semua. Kontraksi kembali datang. Kuat, menyakitkan. Arina meremas tangan Rangga. Tenaganya luar biasa. Rangga tidak meringis. Ia membiarkan tangannya menjadi batu karang tempat Arina bersandar. Rangga berbisik di telinga Arina. Suaranya penuh emosi. Ingat, sayang,
Ingat malam di kamar 507? Semua itu sudah berlalu. Semua ini, sakit ini, adalah gerbang menuju kebahagiaan. Sebentar lagi, dia akan ada di sini. Anak yang kita lindungi. Anak yang membuatku berani melawan Firda. Anak yang membuatku memilihmu setiap hari. Kata-kata Rangga adalah mantra penenang bagi Arina. Setiap kata mengingatkannya bahwa rasa sakit ini memiliki tujuan yang mulia. Hadiah yang jauh lebih besar daripada kesedihan di masa lalu. Arina, aku tahu. Aku kuat. Aku harus kuat untuknya. Aku harus kuat untuk ayahnya yang terlalu banyak drama ini. Rangga tersenyum. Air mata haru menetes di pipinya. Ia terus menyemangati Arina. Suaranya menjadi musik yang mengobarkan semangat di ruangan itu. Rangga tidak hanya menjadi suami siaga. Ia menjadi pelatih emosional. Memimpin Arina melewati batas sakit dan lelah. Keajaiban kelahiran. Setelah perjuangan yang terasa seperti perjalanan melintasi gurun panjang, suara tangisan bayi yang kuat memecah keheningan. Tangisan itu bukan tangisan sedih, melainkan lagu kemenangan. Rangga melihat dokter mengangkat bayi kecil itu. Tubuhnya langsung lemas, tetapi ia menahan diri. Ia menatap Arina, yang kini tersenyum, kelelahan, namun matanya dipenuhi cahaya bintang. Rangga, kepada Arina, air mata kebahagiaan. Sayang dia sudah di sini. Kita berhasil. Perawat membersihkan bayi itu dan meletakkannya di dada Arina. Momen skin to skin itu adalah keajaiban yang disaksikan mata. Bayi kecil itu, dengan kulit kemerahan dan mata tertutup, langsung menemukan kenyamanan di dada ibunya. Arina berbisik kepada bayinya, "Selamat datang, sayang. Selamat datang di dunia yang penuh cinta. Kami sudah menunggumu." Rangga mendekat, memeluk kedua harta karunnya. "Rangga," suaranya tercekat. "Terima kasih, Arina. Terima kasih. Kau memberiku segalanya. Kau memberiku keluarga yang utuh." Pengungkapan rahasia kecil terakhir. Dokter kemudian menyerahkan amplop kecil yang selama ini disimpan Rangga dan Arina. Amplop berisi hasil pemeriksaan jenis kelamin bayi. "Dokter, baiklah, para petualang. Sekarang saatnya membuka misteri yang terakhir." Rangga mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Setelah semua intrik dan rahasia yang ia simpan, rahasia ini terasa paling manis dan paling mendebarkan. Rangga membuka amplop itu. Matanya membaca beberapa kata. Kemudian, senyumnya melebar. Senyum yang mencapai kedua telinganya. "Rangga," kepada Arina, "sayang dia perempuan." Arina tertawa lega. "Perempuan? Ya Tuhan. Aku tahu. Aku sudah punya firasat. Anakku pasti akan secantik ibunya." Rangga, "Tidak, sayang. Dia akan sekuat ibunya. Dia adalah ratu kecil yang akan menggantikan semua kekosongan di hati kita." Mereka berdua menamai putri mereka, Anindira, yang berarti wanita pemberani. Sebuah nama yang sesuai dengan kisah heroik yang melahirkan dirinya. Setelah Anindira dipindahkan ke kamar perawatan bayi, Rangga menemani Arina di kamar pemulihan. Rangga duduk di samping ranjang Arina, tidak melepaskan genggaman tangannya. "Rangga, kau tahu, nah, saat aku di kamar 507, dan Firda menghinamu, aku merasa sangat tidak berdaya. Aku merasa seperti gagal melindungimu. Tapi melihatmu hari ini, melihat kekuatanmu, aku sadar, aku tidak pernah gagal. Justru, aku membantumu menemukan kekuatan yang sudah kau miliki." Arina, kita menemukan kekuatan itu bersama, Rangga. Kita menghadapi kebohongan dengan kebenaran. Kita menghadapi ketakutan dengan keberanian. Dan sekarang, kita memiliki Anindira, hasil dari perjuangan yang jujur. Arina memejamkan mata, merasakan kedamaian yang melingkupinya. Kehangatan rumah tangga mereka, yang sempat diancam oleh badai pengkhianatan buatan Firda, kini telah kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. Kisah mereka adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang pengorbanan dan pilihan untuk selalu percaya. Kini, semua konflik telah teratasi. Firda dipenjara,
Nama ayah Arina bersih, dan mereka memiliki seorang putri yang cantik. Mereka sudah siap menyongsong babak akhir, babak kebahagiaan abadi. 3 tahun telah berlalu. Udara pagi di rumah Kotij Rangga dan Arina di pinggiran kota selalu diisi dengan aroma toast dan tawarnya seorang anak kecil. Rumah yang mereka impikan sebagai kanvas baru itu kini penuh dengan warna-warna kehidupan. Tidak ada lagi bayangan Firda, tidak ada lagi ketegangan bisnis gelap, dan tidak ada lagi rahasia yang menyesakan. Anindira, putri kecil mereka, kini berusia 3 tahun. Ia adalah manifestasi dari perdamaian yang telah mereka perjuangkan. Seorang gadis kecil yang ceria, rambutnya ikal dan matanya sebesar kelereng, mewarisi kekuatan hati ibunya dan ketenangan ayahnya. Pagi itu, Rangga duduk di teras belakang, menyeruput kopi sambil membaca berita. Pekerjaannya kini lebih stabil dan etis, memungkinkan dia untuk memiliki waktu yang jauh lebih berkualitas bersama keluarganya. Anindira berlari menghampiri Rangga, membawa boneka beruang. "Papa, bangun. Boneka Teddy lapar." Rangga tertawa, mengangkat putrinya ke pangkuan. "Astaga, Tuan Teddy, kenapa kau mengganggu Papa? Papa sedang membaca berita. Apakah hari ini ada berita tentang pahlawan?" Anindira, "Ada. Papa pahlawan yang mengalahkan monster raksasa." Rangga berbisik, "Ya, monster raksasa itu sudah tidur di tempat yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi. Karena Papa punya ratu kecil yang melindunginya." Arina, yang kini berprofesi sebagai konsultan online paruh waktu, keluar dari pintu, membawa piring berisi pankek yang sempurna. Ia melihat suaminya dan putrinya, dan hati Arina dipenuhi limpahan rasa syukur. Kehidupan ini, kehidupan yang damai, adalah harga mati yang dibayar mahal oleh pengorbanan Rangga. Arina, "Hei, 2 pahlawan dan ratu kecil. Sarapan sudah siap." "Papa, jangan terlalu banyak bercerita tentang monster sebelum sarapan." Rangga hanya meyakinkan ratu kecil bahwa dunia ini aman, berkat pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Masa lalu yang menguatkan. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, kenangan akan malam di kamar 507 tetap menjadi kompas moral bagi Arina dan Rangga. Itu bukanlah kenangan pahit, melainkan monumen kepercayaan. Ayah Arina sering berkunjung. Ia telah pensiun dan menghabiskan waktunya bermain dengan cucunya. Ayah Arina, yang jiwanya telah dibebaskan dari ancaman Firda, kini menjadi sosok yang benar-benar bahagia dan ringan. Ayah Arina, suatu sore, saat bermain dengan Anindira di taman, "Anindira, tahukah kamu? Papamu adalah orang yang sangat hebat. Dia rela menjadi orang jahat sementara, hanya untuk melindungi mama dan kakek." Arina mendekat, tersenyum. "Ayah, jangan membuat anak kita takut dengan cerita detektif yang terlalu rumit." Ayah Arina, "Tidak, Nak. Ayah hanya memastikan dia tahu. Cinta sejati itu terkadang datang dengan pengorbanan yang sunyi. Ayah bangga padamu, Arina, karena kau memilih untuk percaya pada suamimu, bahkan saat semua bukti menunjukkan sebaliknya." Arina, "Aku tahu, Yah. Aku belajar satu hal. Rangga tidak pernah berbohong tentang perasaannya. Dia hanya berbohong tentang tindakannya. Dan aku tahu hatinya selalu milikku." Cinta dalam keseharian. Rangga dan Arina tidak pernah lagi menyimpan rahasia sekecil apapun. Itu adalah sumpah abadi mereka. Jika ada ketegangan sekecil apapun, mereka langsung menyelesaikannya. Percakapan santai di dapur. "Arina, sayang, aku melihat ada amplop mencurigakan di meja kerjamu. Apa itu dari klien baru?" Rangga langsung mengambil amplop itu dan menunjukkannya kepada Arina. Amplop ini berisi sampel desain logo. Dia ingin kita memilih yang mana yang cocok untuk perusahaan catering barunya. "Aku tidak mau kau sampai berpikir ini surat panggilan dari markas rahasia." Arina tertawa, memukul lengan Rangga pelan. "Kau sudah gila. Tapi aku menyukai kegilaanmu yang sekarang. Aku menyukai suamiku yang sekarang, yang memilih keterbukaan sebagai gaya hidup." Rangga memeluk Arina. Aku kehilangan hampir segalanya karena mencoba melindungi satu rahasia.
Aku tidak akan mengulanginya, terutama saat aku punya 2 alasan untuk hidup jujur. Epilog. Kisah yang akan selalu diceritakan. Kisah, suami kegap sedang di hotel dengan ibu tiriku, kini menjadi dongeng yang mereka simpan, sebuah babak yang hanya mereka berdua dan ayah Arina yang tahu kebenarannya. Bagi dunia luar, Firda ditangkap karena skandal pencucian uang, dan Rangga adalah konsultan yang membantu polisi mengungkapnya. Arina sering memandang Rangga. Ia mengingatnya, Rangga di kamar 507, wajahnya pucat dan tak berkutik, mencoba memainkan peran suami yang bersalah demi sebuah misi mulia, demi melindungi janji yang lebih besar, yaitu kelahiran putri mereka. Arina memeluk Rangga erat-erat. Anindira, yang sedang asyik bermain dengan boneka, tertawa melihat orang tuanya. Arina berbisik di telinga Rangga, "Terima kasih, pahlawanku. Kau memberiku hidup yang jauh lebih baik daripada yang pernah kubayangkan." Rangga mencium kening Arina, "Terima kasih, cintaku. Kau memberiku kepercayaan, yang adalah hal paling langka dan paling berharga di dunia ini. Dan kau memberiku Anindira, hasil terindah dari perjuangan kita." Mereka berciuman di tengah cahaya pagi yang lembut, bersumpah sekali lagi bahwa cinta mereka, yang diuji oleh intrik, kebohongan, dan pengorbanan yang sunyi, adalah kebahagiaan sejati yang abadi. Mereka telah menemukan harta karun terbesar, keluarga yang utuh, dibangun di atas fondasi kejujuran dan keberanian, jauh dari bayangan kamar 507. Tamat.